Seperti yang dialami petani desa Sumber Salak, Kecamatan Ledok Ombo ini, yang terancam gagal panen karena hama wereng coklat yang menyerang lahan mereka. Meski pasokan air masih aman saat musim kemarau, namun ratusan hektar lahan petani terserang hama batang coklat atau wereng penggerek coklat yang membuat batang padi menjadi gosong dan kopong. Selain itu, petani menengarai jika kemarau merupakan musim kawin burung emprit, sehingga secara massal banyak lahan petani menjadi lahan mencari makan. Akibatnya banyak petani mengalami penyusutan produksi gabah hingga 50%. Sekarang ini musim banyak gagal panen, karena hama dan penyakit. Kalau di sini hamanya yang paling rentan menyerang ini orang batang coklat sama burung menteri. Ribuan kalau sudah datang. Kalau orang batang coklat ini hama yang membuat tanaman padi coklat terbakar. Terserang orang batang coklat, itu panennya dapat 50% dari yang kemarin, tanam kemarin. Jadi cuman 50%. Ya, ini mengalami penyusutan. Dan yang punya tetangga sebelah terserang burung, itu biasanya dapat 5 kintal, sekarang cuma dapat 70 kilo keseluruhan. Kalau musim kemarau memang parah-parahnya kalau di desa sini. Mungkin desa lain juga sama. Berdampaknya musim kemarau yang membuat hama secara endemik itu membuat petani lesu hingga harus melakukan panen lebih awal. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV, melaporkan. Komplotan pelaku tersebut yakni Haryanto 51 tahun, warga Kabupaten Blitar, dan Muhammad Tusin 38 tahun, serta Firdaus alias Ucuk 35 tahun yang merupakan warga asal Provinsi Sumatera Selatan. Kini mereka sudah diamankan pihak kepolisian Resor Jember. Sementara pelaku lain atas nama Yudi alias Komes 44 tahun warga Provinsi Banten berhasil kabur dan kini masih menjadi buron atau DPO. Kejahatan komplotan pelaku yang meresahkan masyarakat ini berhasil diungkap berawal dari laporan korban atas nama Bella Istania, warga desa Gumelar, Kecamatan Palung yang telah dirampok saat keluar dari bank. Hasil penyelidikan, keempat pelaku itu mempunyai peran masing-masing, di mana Firdaus alias Ucuk berperan menentukan target, yaitu nasabah saat berada di dalam bank. Kemudian Haryanto dan Muhammad Tusin membuntuti target, dan Yudi alias Komes sebagai eksekutor. Di saat kondisi korban telah lengah, pelaku beraksi dan berhasil menggasak uang korban sebesar 400 juta rupiah. Kini, polisi berhasil menyita barang bukti dari pelaku, di antaranya uang sisa pelaku sebesar 10 juta rupiah, 3 unit sepeda motor, 2 kunci letter T, pakaian, serta barang elektronik hasil pembelanjaan pelaku. Adapun modus operandi, jadi terkait LP ini dengan kerugian 400 juta, modus operandi, jadi keempat orang ini membagi tugasnya. Ada yang masuk ke dalam bank untuk mengintai target atau calon korbannya, mana yang akan ini, kemudian dengan cara disampaikan oleh rekan yang lain yang di luar di parkiran, sampai akhirnya menggunakan kendaraan apa dan dibuntutin atau diikuti sampai korban dalam posisi lengah. Saat lengah itulah mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggasak uang daripada korban. Seluruh pelaku ini merupakan residivis kasus pencurian spesialis nasabah bank antar provinsi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 7 tahun penjara. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV, melaporkan.
Sejumlah rental internet game online dan warung kopi di pusat kota Jember menjadi sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam giat razia pelajar bolos Selasa pagi. Sebanyak 6 pelajar dari sejumlah sekolah menengah atas terjaring razia sedang asik bermain game online, baik di rental internet maupun warung kopi. Dengan mengelabui petugas, mereka sengaja memakai pakaian biasa dan berpura-pura sebagai mahasiswa. Sedangkan di warung kopi mereka ditemukan bersembunyi di dalam dapur berpura-pura sebagai saudara pemilik warung. 6 pelajar tersebut dilakukan pendataan dan pembinaan serta memanggil orang tua atau wali untuk memberikan efek jerah. Dalam operasi ini, selain menjaring pelajar bolos sekolah, petugas juga menangkap 2 orang pengemis di persimpangan jalur protokol kota yang sedang meminta-minta uang ke pengguna jalan. Kedua pengemis ini merupakan pengemis bandel yang seringkali terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja. Ya, selanjutnya terkait dengan ini kan dilakukan anak-anak sekolah pada saat jam sekolah, jam belajar. Kami akan koordinasikan dengan Dinas Pendidikan, dengan lembaga-lembaga sekolah yang khususnya di tingkat SMA dan SMP yang ada di Kabupaten Jember ini, supaya di internal lembaga pendidikan juga secara ketat melaksanakan pengawasan secara ketat supaya pada saat jam sekolah, jam belajar itu anak-anak sekolah, anak-anak didik mereka tidak keluar dari sekolah, tidak keluyuran di saat jam belajar. Di samping itu juga sebagai efek jerah kepada anak-anak sekolah yang sedang melakukan bolos pada saat jam sekolah. Sampean, Bapak Ibu sampean membiayai sekolah di SMA didikan oleh orang tua itu jangan disia-siakan. Razia pelajar bolos sekolah akan terus dilakukan sebagai bentuk antisipasi maraknya kenakalan remaja dan perkelahian antar pelajar yang kerap meresahkan warga. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Sejak beberapa bulan terakhir, harga komoditi beras mengalami peningkatan yang signifikan. Beras premium dari Bondowoso kemasan 25 kg mengalami kenaikan harga dari Rp315.000 menjadi Rp345.000. Sedangkan beras cap enak asal Banyuwangi kemasan 25 kg mengalami kenaikan harga dari Rp290.000 menjadi Rp320.000. Harga beras lokal cap Raja Udang juga naik dari Rp280.000 menjadi Rp305.000 untuk setiap kemasan 25 kg. Harga cap Raja Lele kemasan 25 kg juga tembus di angka Rp330.000 per 25 kg, padahal sebelumnya masih di kisaran Rp305.000. Menurut warga, mahalnya harga beras ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu musim kemarau yang mengakibatkan sawah kekeringan. Sehingga sebagian petani lain terpaksa beralih kepada tanaman jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Kondisi ini juga disebabkan oleh minimnya stok pupuk bersubsidi sehingga produktivitas berkurang, sedangkan biaya yang harus dikeluarkan petani semakin besar. Sebelumnya kisaran 315, 320. Itu beras dari mana, Bu? Premium dari Bondowoso. Kalau lokal, Bu, ada, Bu? Lokal ada, Raja Udang. Berapa, Bu, sekarang? Dari 280 sekarang 305.000. Per berapa kilo Per itu? 25 kilo. Per 25 kilo. Lokal lainnya Raja Lele 330. Sebelumnya 305. 300. kemasan 25. 5. Jadi naik semua, Bu, ya? Naik semua. Bu, menurut Ibu kira-kira apa penyebabnya, Bu? Gagal panen, Pak. Oh gitu, Bu, ya? Dari Semboro, Sugito, Jember 1 TV melaporkan.
6 kepala desa se-Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember mendatangi kantor Dinas Kesehatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait banyaknya keluhan tentang buruknya pelayanan kesehatan di Puskesmas Semboro. Kedatangan Kades se-Kecamatan Semboro terdiri dari Kades Sidomekar, Kades Semboro, Kades Sidomulyo, Kades Rejo Agung, Kades Pondok Joyo, dan Kades Pondok Dalam ini langsung diterima Kepala Dinas Kesehatan Jember Hendro Sulistyo. Aspirasi tentang keluhan pelayanan di Puskesmas Semboro yang disampaikan para Kades mulai dari layanan ambulan yang dikenakan biaya, kesulitan dalam meminta rujukan ke rumah sakit, dan pasien yang dirawat masih dibebani resep membeli obat. Atas dasar keluhan yang disuarakan masyarakat tersebut, para Kades meminta Dinas Kesehatan melakukan mutasi atau memindah tugaskan Kepala Puskesmas Semboro, Dr. Megawati. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Hendro Sulistyo menyatakan akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan dan juga klarifikasi terkait aduan para Kades se-Kecamatan Semboro. Jika memang aduan yang disampaikan Kades se-Kecamatan Semboro tersebut benar adanya, tentu pihaknya akan memberikan sanksi dan juga akan mengusulkan ke Bupati untuk dilakukan pergantian Kepala Puskesmas. Jadi di dalam pelayanan kesehatan itu ada dua, good corporate governance dan good clinical governance. Kalau good corporate governance itu adalah tata kelola. Jadi nanti dari sisi tata kelola, teman-teman kepegawaian tuh akan melihat di sana apa tata kelola manajerialnya ada kesalahan enggak. Jadi juga sempat dilaporkan adanya upaya untuk memaksa pengunduran diri, itu masuk di dalam investigasi dan klarifikasi tata kelola. Kalau nanti good clinical governance nanti dalam pelayanan kesehatannya, nanti teman-teman pelayanan kesehatan akan melihat apakah pelayanan selama ini sudah sesuai SPO yang ada diatur dalam praktek nasional kedokteran. Tentunya nanti ranahnya akan berbeda, tapi prinsipnya kami pendekatannya adalah pembinaan. Tapi nanti kita lihat sejauh mana tingkat kesalahannya, kita akan menggunakan regulasi tentang kepegawaian. Selain ke kantor Dinas Kesehatan, para Kades se-Kecamatan Semboro ini juga menyampaikan aspirasi mereka ke kantor DPRD Jember. Ya, itu tadi, rujukan sulit, lalu pelayanan di puskesmas sangat tidak memuaskan, artinya banyak mengabaikan pasien, dan juga selama ini ambulan yang dari BPJS itu seringkali dikenai biaya, dan juga pelayanan yang kurang bagus sehingga banyak warga berpindah ke vaskes lain. Saat dikonfirmasi oleh awak media, pihak Puskesmas Semboro belum memberikan respon atau sanggahan. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV, melaporkan. Pihak Puskesmas Semboro membantah telah memberikan layanan yang buruk kepada masyarakat. Menurut Kepala Puskesmas Semboro, Dr. Megawati, pihaknya tidak bermaksud untuk mempersulit proses rujukan. Justru, Puskesmas Semboro sudah memberikan rujukan sebanyak 31,28%, sehingga telah melebihi batas maksimal jumlah rujukan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu harus di bawah angka 12%. Pihak puskesmas juga harus taat kepada prosedur yang benar, yaitu pasien harus diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui apakah memang perlu dirujuk ataukah cukup dirawat di puskesmas sehingga tidak perlu dirujuk. Dr. Megawati juga selalu melarang para sopir ambuldes untuk meminta-minta biaya kepada keluarga pasien, sehingga penggunaan ambulan desa harus gratis. Dr. Megawati berharap semua stakeholder memahami prosedur yang benar terkait layanan puskesmas. Pihaknya juga siap berkoordinasi secara baik dan terbuka, serta siap melakukan perbaikan jika terbukti terdapat kekurangan. Capaian kami sampai 31% dirujuk. Jadi kalau dinyatakan kami mempersulit rujukan, saya kira tidak tepat.
Yang lebih tepat mungkin kami mengajari, memintarkan masyarakat supaya mana yang bisa ditangani di Vaskes tetap dilayani di Vaskes 1, sedangkan yang harus dirujuk maka kami akan merujuk sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, mengenai pembelian obat di luar puskesmas. Karena memang kondisi obat-obatan tertentu di puskesmas tidak ada, sehingga pasien yang membutuhkan dan menginginkan untuk diinjeksi, disuntik, terpaksa kami buatkan resep keluar, tapi dengan catatan mereka sudah diberikan informasi, sudah diberikan keterangan bahwa obat ini tidak ada di puskesmas, sehingga kalau mereka minta maka harus beli di luar. Kemudian yang terakhir tentang visite, kami melakukan visite setiap hari selama hari kerja kepada pasien di Ranap, dan kebetulan dokter di Puskesmas Semboro ini hanya satu, hanya saya. Jadi ketika saya harus rapat ke dinas, ke Pemda dan sebagainya, kadang-kadang kami tidak bisa visite, saya tidak bisa visite. Nah, untuk penggantinya kadang-kadang saya harus visite malam hari atau siang hari, sore hari di luar jam kerja saya. Tetapi itu saya lakukan semata-mata untuk kepentingan pasien. Salah satu keluarga pasien rawat inap di Puskesmas Semboro mengaku tidak menemukan pelayanan yang buruk. Justru warga ini merasa puas dengan layanan puskesmas, termasuk layanan ambulan gratis. Cukup baik. Dari awal diterima di UGD juga langsung ditangani. Berarti Ibu puas ya Bu dengan pelayanan puskesmas ini Bu ya? Terus ke sini naik apa Bu? Diantarkan ambulan Pak. Tarik biaya Bu? Wah ya enggak dong, malah luar biasa. Saya enggak tahu apa-apa wis, pokoknya pasien ini sampai selesai. Gitu Bu ya? Sama Pak sopir ambulannya dianterin sampai beres. Gitu Bu ya? Enggak ada biaya Bu ya? Enggak ada biaya, enggak ada sama sekali Pak. Penanggung jawab koordinator ambulan Puskesmas Semboro mengatakan tidak pernah meminta imbalan apapun dari keluarga pasien, apalagi pasien BPJS ataupun program J-Keren. Pasiennya itu memiliki BPJS atau pakai J-Keren yang programnya Bapak Bupati itu kita tidak menarik biaya sama sekali. Jadi kecuali kalau ada pasien umum, lah itu sudah ada perdanya atau retribusi dari Dinas Kesehatan. Ya, jadi kalau untuk yang umum kita menarik biaya Bapak, tapi kalau untuk yang BPJS atau yang J-Keren itu kita gratiskan semua. Dan itu sudah ada anggarannya dari Dinas Kesehatan maupun Kabupaten untuk BBM-nya. Dari Semboro, Sugito Jumber, 1TV, melaporkan. Nama saya Rahmat Kurniawan Abadi. Saya berasal dari Jember, Jawa Timur. Posisi sekarang berada di Rusia. Rahmat Kurniawan Abadi, seorang pekerja migran Indonesia atau PMI asal Desa Ampel, Kecamatan Buluhan, mengungkapkan rasa kesedihannya karena mendapat perlakuan tidak manusiawi di tempatnya bekerja di Moskow, Rusia. Dalam video berdurasi 1 menit yang diunggah di media sosial, Rahmat Kurniawan mengaku disekap di sebuah apartemen di Moskow, Rusia oleh agen yang mempekerjakannya. Tidak hanya disekap, Rahmat Kurniawan Abadi juga mengaku tidak digaji selama hampir 1 tahun bekerja. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember membenarkan bahwa Rahmat Kurniawan tersebut memang berasal dari Jember, karena istri yang bersangkutan, Lailatul Mu'azizak, datang ke kantor Disnaker untuk meminta bantuan pemulangan suaminya. Namun Disnaker Jember memastikan bahwa Rahmat Kurniawan Abadi berangkat menjadi PMI ke Moskow, Rusia melalui jalur non-prosedural alias ilegal. Terkait kasus ini, pihak Disnaker Jember telah berkoordinasi dengan pihak KBRI di Moskow, Rusia dalam upaya memulangkan Rahmat Kurniawan Abadi ke tanah air. Terima kasih ya sahabat-sahabat media. Ini sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui bersama, bahwa yang di Rusia itu begitu kita mendapatkan video viral itu, kita langsung melakukan upaya-upaya pendekatan, harus menemukan di Jember di sebelah mana, di tempat mana, dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah menemukan alamatnya.
Ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua. Saya sebagai orang baru di sini, saya mencermati ini sangat menyedihkan. Kalau kita terus membiarkan, maka tentu mereka sebagai pejuang-pejuang devisa itu akan sangat merugikan mereka sendiri dan keluarganya, karena terbukti dari beberapa pengalaman itu ada yang pulang tidak bawa uang sama sekali, bahkan pulang menjadi stres, bahkan pulang menjadi gila dan lain sebagainya. Ini menyedihkan. Makanya ke depan kalau memang bisa untuk disinergikan, kami berharap bagaimana advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada para tokoh, terutama para kiai di Kabupaten Jember ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kami. Jadi kami berupaya untuk melakukan pendekatan kepada Pak Bupati, bagaimana agar memberi kesempatan kepada kami untuk membuka kelas khusus agar Bapak Bupati bisa secara langsung untuk memberikan pengarahan itu, dan kami akan menyiapkan persyaratan-persyaratan apa yang harus dicukupi, dilengkapi oleh para calon pekerja migran itu agar di negara tujuan tidak menjadi sesuatu yang menyulitkan. Kira-kira seperti itu, Mas. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Ratusan tokoh masyarakat dan akademisi termasuk mahasiswa ini menghadiri kegiatan workshop tentang pedoman dan mekanisme penetapan fatwa. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Jawa Timur yang bekerja sama dengan Universitas Islam Jember atau UIJ. Dalam pemaparannya, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur, Kiai Solihin Hasan menilai kegiatan ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip yang menjadi rujukan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan sebuah hukum. Secara teknis, MUI berpegang kepada dalil Al-Quran dan hadis yang juga dilengkapi dengan riset dan kajian ilmiah para pakar di bidang yang relevan. Tidak hanya kehalalan dari segi unsur, dampak lingkungan yang diakibatkan oleh proses produksi sebuah barang juga menjadi penilaian MUI karena dikhawatirkan mengganggu masyarakat sekitar. Selain itu, MUI juga pernah menolak nama produk yang dinilai kurang baik seperti mie setan, mie iblis, dan lain-lain karena dinilai bertentangan dengan akidah Islam. Apalagi sejumlah produk kue yang dibentuk menyerupai alat kelamin wanita maupun alat kelamin pria. Majelis Ulama Indonesia yang fungsinya salah satunya adalah sodikul hukumah, bersinergi dengan pemerintah itu. Sementara masalah produk halal itu kan amanat undang-undang nomor 33 tahun 2014. Jadi kita MUI itu adalah bagian atau elemen di dalam masalah sertifikasi halal. Nah, kita perlu mengedukasi masyarakat. Menurut Rektor Universitas Islam Jember yang juga merupakan pengurus MUI Jember, Dr. Kiai Abdul Hamid Pujiono, kegiatan ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah yang sudah mewajibkan semua produk konsumsi harus bersertifikat halal. Pemerintah Indonesia akhir-akhir ini sudah mulai beberapa tahun yang lalu sebenarnya itu mentarget bahwasannya yang dipatok sebagaimana disampaikan oleh Bu Ijatin tadi, tanggal 17 Oktober 2024 itu harus mencapai berapa ribu sertifikat, 10.000 apa ini ya. Nah, itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah pusat sendiri, maka harus disebar salah satunya melalui Majelis Ulama Indonesia, baik pusat, kemudian provinsi dan kabupaten. Dari UIJ, Tim Liputan Jember, 1 TV melaporkan.